Coba bisa presensi nggak, Kak, Mas? Presensi QR Siap, code bisa, ini. Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Siap, bisa Pak. Ya. Sambil menunggu temannya yang lainnya, ya, silakan presensi QR code terlebih dahulu. Berapa orang? Oke, baiklah, karena udah jam siang juga waktunya, kita mulai perkuliahan perdana untuk mata kuliah pengelolaan database cuaca dan iklim. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat Pak. Sehat Pak. Siap, Pak. Alhamdulillah, yang sering nampak cuma Irfan yang saya lihat. Kayak ya Irfan terus sama siapa kemarin ya? Bilang aja. Oke, baiklah. Ini kita sudah memasuki semester baru, tahun ajaran baru, dengan kondisi masih perkuliahan online ya. Dan semoga ya situasinya cepat berangsur membaik ya, sehingga kalian juga bisa belajar lebih baik di luar keterbatasan ya yang saat ini kita alami ya, kuliah secara online, terus juga materi mungkin dalam penyampaian para dosen juga ya ada keterbatasan ya, baik itu secara keterbatasan alat maupun keterbatasan jaringan ya. Itu semua kita alami, baik para taruna maupun para dosen dan lain sebagainya ya. Itu juga mengalami. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya. Ini ada yang sudah pernah kena COVID? Udah divaksin semua kan ya? Oh, Irfan pernah? Siap, pernah Pak. Oh, Masya Allah. Kapan Irfan? Sudah lama sih Pak, yang gelombang pertama dulu. Iya. Gelombang pertama kemarin ya. Ya udah divaksin semua kan ya? Ya, beberapa belum. Ya. Ya saya harapkan ataupun ya kampus juga mengharapkan kalian segera vaksin untuk ya melindungi diri kalian maupun orang sekitar kalian ya. Itu sarana ataupun sebuah cara untuk antisipasi terhadap apa yang kita alami pada saat ini. Dengan cara mendaftar melalui aplikasi maupun ya mendaftar dengan langsung ke puskesmas ataupun datang lewat ini RT RW biasanya kan mengadakan itu. Oke, nanti yang belum absen nanti saya absen manual saja. Baiklah, pertemuan kita pada kali ini yaitu
pertemuan pertama perdana ya. Semoga berjalannya pertemuan ataupun mata kuliah ini lancar ya, baik itu dari kalian maupun dari saya ya. Karena saya juga kemarin sempat kena COVID ya. Saya termasuk lulusan COVID juga kemarin, ya cukup lama kenanya, di akhir bulan Juni kemarin sampai pertengahan Juli itu cukup ya, sungguh-sungguh nggak enak yang dirasakan, baik gitu. Termasuk saya sekeluarga, anak saya, istri saya, semua kena semua. Semoga kalian juga sehat di rumah. Yazid mana Yazid? Nanti komen ya. Saya mau menyapa Yazid. Yazid, sehat Yazid? Dalam perangkatnya. Baiklah, saya mulai menampilkan belajar dulu. Oke, pertemuan pertama kita berbicara tentang ya konsep ataupun definisi awal tentang mata kuliah ini. Kita bahas yaitu adalah database atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan basis data. Mana mata kuliah ini yaitu bebannya yaitu 2 SKS, tetapi kalau di Klimat ini hanya teori. Di 2 SKS teori, bukan praktikum. Kalau di prodi lain ini masuk praktikum. Di instrumen kemarin saya ngajar ini termasuk yaitu adalah praktikum. Kalau di Klimat di silabusnya ini masuknya yaitu adalah teori. Sehingga ya tidak dibebankan adanya praktikum ya, tetapi sebagai kegiatan penunjang nanti untuk praktikumnya. Itu adalah untuk kegiatan penunjangnya ya. Mungkin ada beberapa kali pertemuan nanti kalian diminta ataupun saya minta untuk melakukan ya praktik sederhana dalam mata kuliah database cuaca dan iklim. Yang kita bahas dalam database ini nantinya itu berkenaan dengan ya dasar-dasar ya, dasar-dasar dan juga kaitannya dengan database yang ada di BMKG ya. Kaitannya yaitu dengan database cuaca dan iklim. Kalau di instrumen itu namanya adalah praktik pengelolaan database MKG ya, baik itu data meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kalau di Klimat hanya cuaca dan iklim saja. Jumlah pertemuan yaitu 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS ya. Dan ini harapannya kalian ya karena ini sifatnya teori ya. Jadi mengetahui konsep dan desain ya, database cuaca dan iklim yang ada di BMKG maupun yang ada di WMO ya. Jadi itu
S2 SKS teori ya. Ini berdasarkan dari kurikulum 2017 yang ada di prodi klimatologi. Untuk penilaian seperti biasa, ini karena sudah menjadi keputusan dasar ataupun sudah menjadi keputusan dari ketua ya, ataupun dari pihak kampus ya, untuk kehadiran itu 10%, tugas yaitu 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Kehadiran di sini nanti kita sistem perkuliahannya ya bisa hybrid ya, baik itu melalui online maupun melalui Google Classroom. Jadi medianya ya, nanti tatap muka secara online dan juga penyampaian materi melalui Google Classroom. Presensi itu melalui SIMAS ya. Apabila kalian berhalangan hadir ya, silahkan sampaikan alasan kenapa tidak bisa hadir pada pertemuan tersebut, ataupun bila dalam hal urgent sekali tidak bisa hadir ya, silahkan dilampirkan alasannya tidak bisa hadir. Baiklah, itu untuk kontrak perkuliahan pertamanya untuk mata kuliah ini ya. Ini secara umum ini harus disampaikan setiap kali mulai perkuliahan karena menjadi dasar awal dalam hal penilaian dan sebagai tolak ukur pencapaian dari mata kuliah tersebutnya. Ya, sebelum masuk pada mata kuliah ya, ataupun materi pada kali ini, mungkin ada yang disampaikan perihal kontrak perkuliahan. Siap belum, Pak? Ini dantonnya siapa sekarang? Siapa namanya? Oh, Gilang masih Gilang. Bahkan semester kemarin Gilang juga ya? Oh. Siapa kemarin? Oh, Fatma. Oh, ya, Fatma. Gilang ya. Iya. Ini kan kalian semester 5 ya? Di mata kuliah ataupun mata kuliah semester ini ada berarti nanti proposal skripsi ya? Semester 7. Semester 7 ya, proposal skripsi. Ya, Gilang. Ya, mumpung saya ingat ya, jadi dipersiapkan apa yang ingin kalian tulis ataupun kalian teliti ya untuk skripsinya itu dipersiapkan mulai dari sekarang. Pilih mungkin ya 3 topik itu mungkin bisa agroklimat, kualitas udara, atau apa bisa lagi ya. Nah, nanti pokoknya dipersiapkan nanti ya, jadi agar lebih matang kalian dalam mempersiapkan skripsi kalian ya. Ya, skripsinya dipersiapkan, proposalnya nanti ya. Silakan kalian banyak-banyak membaca, baik itu jurnal maupun skripsi kakak tingkat kalian ya. Jadi dipersiapkan dengan matang nanti. Mungkin kalau nggak bulan depan mungkin nanti akan kita minta yang ajukan untuk proposal skripsi kalian.
Oke, itu intermezzo. Mumpung saya ingat. Baiklah, dalam sistem basis data ataupun sistem database itu kita kan semua orang itu pasti memiliki berbagai macam data ya. Baik itu mulai dari data nomor telepon, data nama keluarga maupun ya yang paling dekat saja ya data nomor induk pegawai ya ataupun data KTP itu kan masuk dalam sebuah data ya. Itu kita kumpulkan itu dalam suatu berkas ya. Itu kan kadang memiliki ya tuh kekurangan ya. Misalnya datanya itu sama, nama mungkin ya, itu menjadi data awal ya, atau sama dalam hal misalnya hobi gitu, hobi semua ya itu ada yang data-data berulang gitu, atau kesulitan dalam mengakses data itu harus melalui pencarian tertentu sehingga menyulitkan dalam mengakses data, atau data bersifat ya adanya format ya atau tertutup ya. Dan juga misal masalah integrasi ya data yang saling berhubungan ataupun masalah integritas ya kepentingan dalam sebuah data tersebut. Nah, misalnya ini saja kita memiliki kontak teman kita ya banyak sekali kontak-kontak nomor ya nomor HP ya ataupun alamat email ya itu kan tersimpan dalam sebuah HP atau dalam HP kita ataupun dalam gawai kita ya, itu kan terkumpul banyak sekali data-data nomor kontak teman maupun kerabat maupun dosen maupun orang-orang yang kita kenal yang kita simpan kontaknya ya. Sehingga ini memiliki sebuah urgensi tersendiri ya kepentingan sendiri ya jangan sampai itu data hilang ya. Itu kan misal kadang orang memiliki HP-nya hilang ya. Yang dipentingkan itu adalah datanya ya. Yang terpenting itu datanya. Jangan sampai datanya kehilangan ya. Jadi dia kehilangan data. Karena itulah yang menjadi sarananya dalam saling berhubungan. Ya kalau zaman dulu kan ya data-data itu ya tersimpan dalam ya, HP. Nah, sekarang mungkin bisa kita salin ke dalam ya, Google Drive kita ya ke dalam Drive. Tetapi juga menjadi masalah misalnya kita lupa password ataupun lain sebagainya ya itu juga bisa kehilangan data ya. Nah itu pentingnya sebuah data. Misalnya kita menyimpan dalam berbagai macam ini kan kalau dulu kan DVD ya. Kalau sekarang mungkin dalam bentuk hard disk ataupun dalam drive ya, baik itu di Google Drive ataupun dalam penyimpanan lain ya secara online gitu. Kita bingung ya apabila itu tidak diberi nama ataupun tidak dikasih kode ya, data kemarin ada di mana sih ya. Nah, ini menjadi suatu kekurangan tersendiri ya ataupun suatu problem sebuah data. Ini yang seperti saya sampaikan tadi di awal kita misalnya ketemu orang gitu kan kenalan yang pertama kali kita tanya nama ya, terus mungkin alamatnya nomor HP-nya ya. Kita kenal dengan teman kita ya dikasih kartu nama itu ada di situ namanya terus alamat emailnya ataupun alamat rumahnya terus nomor HP-nya ya. Kan ada data mungkin diberi data tentang tanggal lahirnya ya agar mengingat ya ulang tahunnya itu punya satu kartu nama ataupun punya satu teman ataupun satu data bukan satu data ya satu sumber ya ataupun satu informasi ya kita mempunyai satu informasi tentang teman kita yaitu misal punya satu informasi namanya yaitu ya, di
ini Andronicus Riono atau namanya tadi Sigilang, ya. Nama lengkapnya siapa, ya. Tanggal lahir berapa, alamat emailnya apa, terus nomor HP-nya berapa, alamat rumahnya di mana, gitu kan. Setiap kita berkenalan itu kita punya informasi tersendiri pada orang yang kita kenal. Itu baru satu orang ya. Misalnya kalau kita punya banyak orang ya, kenal banyak informasi ya, ada itu situ namanya Budi Gunawan, terus misalnya di situ ada namanya Ayu Nugroho, Lina, nah, itu kan menjadi data yang banyak sekali ya, catatan-catatan ya. Sehingga ini harus dikumpulkan agar terkumpul menjadi sebuah database, yaitu orang-orang yang kita kenal. Lalu bagaimana caranya ya? Cara untuk mengatur semua informasi tersebut ya. Ini ya kita kumpulkan menjadi sebuah database ya. Dikumpulkan, dikategorikan ya. Kategorikan pertama nama, terus jenis-jenis datanya, ini data apa ya? Apakah ini data nama, terus lahir, data alamat, gitu kan? Dibuat sebuah kategorinya. Ya. Sehingga nanti terkumpul ya, ada di situ kan tertulis tadi itu ada nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon ya. Sehingga kita dapat kategorinya ya. Kita kategorikan nama, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon. Terkadang ada data ya yang informasi yang sama ya. Itu sehingga kita buat ya kolom, tabel ya, dan barisnya. Ada banyak. Ya, tadi kan ada banyak nama-nama ini kan. Nah, ini kan semuanya sama kategorinya. Ada nama, ada email, ada nomor telepon, ada tanggal lahir ya. Ini memiliki kesamaan semuanya. Kecuali mungkin tadi ada satu yang beda. Misalnya di sini ada data alamat gitu kan. Itu kita buat tabelnya dari hasil kategori tersebut. Ya, kadang ya kebanyakan data ya itu ditampilkan menjadi sebuah informasi ya, dalam bentuk tabel sehingga bisa dibaca orang. Menangani banyak data itu ditampilkan dengan tabel. Dan semua sudah tahu ya. Ini adalah baris, kolom, ya. Dasarnya ini ya. Kolom 1, baris 1, baris 2, baris 3 gitu kan. Ya, data-data tersebut ya ataupun data-data orang ya, setiap data kita itu kan itu ada di mana-mana ya, nama kita, terus nomor KTP, alamat ya. Dalam mendaftarkan akun Gmail ya, itu ada nama, terus ada tanggal lahir ya, itu ada data kita. Terus misalnya buat rekening bank itu diminta nomor NIK, terus nama NIK, nama ibu kandung ya, terus alamat pasti itu diminta. Sehingga di mana-mana ada data kita di sini semuanya. Parkirnya ya nomor plat ya, nomor plat motor ya. Nah, terus kartu kredit ya. Ini ada data di mana-mana, semua membutuhkan basis data. Jadi sebuah basis data itu disimpannya dalam bentuk tabel-tabel ya, dikategorikan, dikumpulkan ya, semuanya harus
saling berkaitan ya dan masuk akal ya, ataupun logis. Definisinya ya, basis data itu merupakan dari fakta dunia yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka ya, numerik, huruf, teks, simbol ya, teks, gambar ataupun kombinasinya. Atau bisa dikatakan juga yaitu basis data ya, kan awal katanya itu ya, basis yaitu adalah markas ya, ataupun tempat berkumpul, terus data itu adalah sebuah representasi dari apa yang dilihat ataupun apa yang didapat ya, itu secara bahasanya ya. Terus kalau secara definisi umumnya ya, kalau tadi definisi secara bahasanya, definisi secara teorinya yaitu adalah ya, himpunan ataupun himpunan kelompok data yang saling berhubungan ya. Jadi adanya keterkaitan antara data-data yang didapat sehingga dapat dikelola sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah ya. Agar dapat dicari ataupun diketahui ya, atau dapat diambil ya, dengan cepat ya, agar tidak mencari lebih lama ya, ataupun lebih cepat ya, agar tidak kelamaan dalam mencarinya. Atau definisi selanjutnya itu adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan ya. Ini mengurangi redundansi ya, yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Definisi selanjutnya itu adalah kumpulan file ya. Jadi kan data itu kan basis data, database itu adalah kumpulan file baik ataupun kumpulan tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Itu tadi kayak apa? Flash disk, hard disk ya. Atau basis data itu dapat kita bayangkan ya seperti lemari arsip. Ya. Jadi di situ kan ada kategorinya, terus ada katalogisasinya, terus ada jenis-jenisnya yang terkumpul ya. Jadi kan kita memiliki lemari arsip itu kan, itu pasti ada. Nah, ya. Ini misal lemari arsip paling atas itu misal mata kuliah semester 1, terus arsip bawah mata kuliah semester 2 itu kan pasti ya pengelompokannya yaitu agar mudah dan cepat dalam pengambilan ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, agar mudah dan cepat dalam pengambilannya ya. Agar tidak mencari lebih lama ya. Ya, tadi saya menyampaikan informasi ya. Jadi informasi itu apa? Ya informasi itu ini data yang telah diolah ya. Data yang telah diolah sehingga dapat menambah pengetahuan orang yang menggunakannya. Ini kan apa? Data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel ya. Itu ada tahunnya, terus ada harga bensin per liter. Jadi ketika tahun 2004 ya, harga bensinnya Rp1.810. Apa informasi yang kita dapat di sini? Ternyata ya dari tahun ke tahun ya, dari tahun 2005, 2004 sampai 2008 itu mengalami kenaikan harga bensin per liternya. Ataupun informasi yang kita dapat adalah pada tahun 2005 kita mendapatkan informasi bahwasanya harga bensin per liternya itu adalah 2.400. Nah,
Jadi itu definisi informasi, yaitu adalah data yang telah diolah sehingga dapat menambah pengetahuan ataupun dapat dibaca oleh orang, ya, sehingga orang tersebut dapat menambah pengetahuan dan dapat menggunakannya. Kalau data tidak menghasilkan tidak dapat dibaca, tidak dapat ataupun ya, tidak dapat dibaca, tidak dapat dikelola oleh orang, ya tidak disebut sebagai sebuah data, ya. Tidak menghasilkan informasi ataupun, tapi bisa juga menghasilkan informasi, ya, karena itu adanya, ya, dapat kita ketahui, ya, bisa menjadi informasi. Tapi setidaknya informasi itu adalah data yang sudah diolah dan dapat dibaca dan dapat menambah pengetahuan orang yang menggunakannya. Informasi. Oke, tipe-tipe data, ya, tadi sudah awal jelaskan, ya, data itu bisa dalam bentuk, ya, numerik, ya, dating ataupun tanggal lahir, ya, tanggal, ya, bukan tanggal lahirnya, ya, tanggal, terus bisa dalam bentuk, ya, itu tipe-tipe data, ya. Ada dalam tampilannya itu, dalam tampilan tabel ada kolom, baris, ya, ya, dalam sebuah tabel. Misalnya kita punya sebuah informasi dari data dalam sebuah tabel ini, ya. Ada data, nomor induk mahasiswa, terus nama, terus tanggal lahir. Ya, informasi yang kita dapat di sini ada, ya, 5 orang, ya, dengan kategori NIM, nama, terus tanggal lahir, ya. Ini bisa kita sebut sebagai, ya, database, ya. Yaitu database, basis data, nama, NIM, dan tanggal lahir. Nah, bagaimana jika seperti ini, ya? Nah, ini kan ada pengulangan di sini, ya. Ada pengulangan, ya. Sehingga ini perlunya pengkategorian, ya, dalam ini hobi ini, ya. Ya, baiknya mungkin bisa kita tampilkan seperti ini, ya. Ya, NIM, nama, tanggal lahir, ataupun NIM, terus hobinya. Kalau tadi kan ada pengulangan hobinya, ya. Hobinya kita bisa kita kategorikan, ya. Ya, misal hobi futsal itu kategorinya 1, terus renang 2, ya. Jadi sehingga, ya, mudah dalam membacanya. Ataupun simple. Atau entity dapat kita ambil dalam bentuk simbolisnya, ya. Tadi kan ada data mahasiswanya, ya. Jadi keterkaitannya data mahasiswa. Jadi mahasiswa itu memiliki data NIM, nama, dan hobi. Nah, hobi di sini ada banyak macam, ya. Sehingga harus kita nama hobinya, ya. Kayak tadi futsal sama sepak bola itu misal kata jenisnya, ya, bola kaki, ya, bola. Atau misal diberikan jenis olahraga atletik, ataupun olahraga apa, ya. Jadi jenisnya misalnya kalau hobi membaca, hobi climbing, ya, hobi berpetualang, gitu, kan. Sepak bola misalnya, ya, jenis hobinya, ya, olahraga angkat berat, ya. Kan ada jenis-jenisnya, ya, terus nama hobinya, ya. Bisa ya, jadi ini
untuk konsep dasar tentang basis data. Ya. Baik. Kaitannya dengan ya data cuaca dan iklim ya, silakan kalian ya cari ya ataupun buat sebuah tabel ya tentang ini tadi konsep dasar tentang basis data. Data cuaca itu ada apa aja ya. Buat tabelnya, terus ya dibuat dalam Word ya, satu halaman saja ya. Jadi cukup satu halaman saja, nanti dikumpulkannya di Simas ya, kumpulkan di Simas ya tentang data apa saja yang ada di tentang data cuaca dan iklim. Atau kita mudahkan, sempurnakan, yaitu data klimatologi gitu aja. Ya, data klimatologi apa saja itu ya, yang kalian dapatkan ataupun buat informasi tentang data klimatologi. Ya. Itu tugasnya ya. Tugasnya pertemuan pertama buat tabel informasi data klimatologi. Dibuat dalam satu halaman Word. Dikumpulkan di Mas. Oke, Yazid, angkat tangan itu. Gimana? Lagi. Dalam halaman sekarang tanggal 20. Langsung aja ya, tugas ini gampang ya, hari ini juga silakan dikumpulkan paling lambat nanti jam 12. Oke, saya presensi terlebih dahulu. Azma ada? Siap hadir, Pak. Mohon izin, Pak. Nah, siapa ini? Izin, Pak. Ya, Zaki, kenapa? Izin bertanya, Pak. Itu tadi tugasnya itu dikumpul nanti jam 12 itu 15 menit lagi dong, Pak. Oh iya ya. Oke.
Kalian ada kuliah lagi habis ini ya? Kumpul nanti sore aja ya. Gimana, Zaki? Mohon maaf Pak, tadi patah-patah Pak. Oke, dikumpulnya nanti ya. 5 sore ya. Baik, Firmansyah Pak. hadir ya? Firmansyah? Siap hadir, Pak. Lutfi? Siap hadir, Pak. Rensi? Siap hadir, Pak. Rai? Cek, Rai? Yazid? Yazid tadi ada orangnya tadi. Siap, izin Pak, hadir Pak. Siapa ini? Yazid? Yazid Pak. Iya, dikumpul nanti ya, jam 5 ya. Jam 5 paling lambat ya. Ya, konsep dasar tentang basis data ya. Jadi silakan buat tabel informasi data klimatologi. Ya. Gampang ya, semua itu udah tahu lah semua. Data-data apa aja yang ada tentang data klimatologi. Oke, ada pertanyaan lagi? Azma, silakan. Izin bertanya Pak, data klimatologi itu maksudnya yang seperti apa ya Pak? Contohnya mungkin gitu. Contoh untuk- datanya itu maksudnya apa? Ya, kalian kan biasa mengakses data iklim ya. Data iklim itu ada apa aja? Itu kan karena data iklim itu ya pasti yang paling utama adalah tahun ya, panjang ya, data iklim. Terus unsur klimatologinya apa saja? Ya, itu ya bisa kalian cari ya baik itu di database BMKG, itu kan bisa kalian lihat ya seperti apa bentuk data klimatologi yang ada di BMKG itu. Gimana, paham Azma? Oke, silakan Yazid. Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Mohon izin, suara saya kedengeran nggak Pak? Dengar jelas. Mohon izin Pak, tadi kan menyebutkan unsur-unsur iklim dan lain sebagainya itu kan. Nah itu maksudnya itu kita kan disuruh bikin tabel tuh Pak. Nah itu nanti isinya itu setelah kita menyebutkan unsur-unsur iklim itu, apakah tabel kolom selanjutnya itu diisi data contoh datanya atau diisi pengertiannya begitu Pak? Diisi datanya. Oke, berarti mohon izin Pak, berarti ini kita istilahnya praktek untuk mengambil data gitu ya Pak istilahnya? Ya, betul sekali. Oke, siap, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, ini pertemuan pendahuluan saja, jadi itu untuk lebih mudahnya dalam mengetahui tentang konsep dasar basis data ataupun database. Paham ya? Mas Danton? Paham ya? Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, Trai ada nggak sih, Trai? Ini saya absen, nggak ada orang. Izin Pak, tadi terakhir lagi kendala Pak jaringan. Oke. Berarti tadi hadir ya? Siap hadir Pak.
Oke, baiklah itu pertemuan kita pada kali ini. Semoga semuanya sehat selalu. Jadi itu tentang konsep dasar basis data. Silakan dibuat tugasnya, dikumpulkan nanti sore. Harap kalian semuanya menjaga kesehatan agar lancarnya perkuliahan kalian di semester ini ya. Terus saran saya ya, silakan dicari, persiapkan topik-topik apa yang akan kalian database ya. Dan untuk persiapan kalian sebagai semester 7 ya, karena ada mata kuliah proposal skripsi ya. Dipersiapkan dari sekarang topik-topik apa yang kalian ingin teliti ya, terus ya perbanyak membaca agar banyak sumber informasi ya, diskusi kepada kakak-kakak tingkat kalian ya, sehingga nanti kalian lancar dalam penulisan proposal skripsi maupun penulisan skripsinya. Oke, ini Ayi sudah gabung. Itu saja materi kita pada perkuliahan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ya. Ya. Saya keluar dulu ya. Terima kasih Pak.